Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Kami kuat, kami diberkati Tuhan, kami alami sukacita, damai sejahtera, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami dan berikan pengertian untuk kami memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-13. Saya akan membacakan Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Saudara yang dikasihi Tuhan, kekacauan seringkali terjadi karena sikap tidak mau mengalah. Paling sering kelihatan sikap seperti ini di jalanan dan antrian. Di jalan seringkali terjadi saling serobot, tidak mau memberi kesempatan, menghalang-halangi jalan kendaraan lain, atau saling klakson meminta didahulukan. Dalam antrian, seringkali terjadi geser-geseran dan berusaha menyusup untuk mendahului orang lain. Ini hanyalah contoh kecil sehari-hari dari sikap tidak mau mengalah. Kita sepertinya begitu sulit untuk mengalah. Kita ingin menang sendiri dan tidak mau dianggap kalah. Padahal sikap seperti ini dapat menghancurkan dan mengacaukan keadaan, baik orang lain maupun diri kita sendiri, serta merusak hubungan yang baik, bahkan malah menjatuhkan diri kita ke dalam situasi yang buruk. Abraham dan Lot mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat. Lot adalah anak dari Haran, dan Haran itu adalah adik Abraham. Tapi Haran meninggal di tanah kelahirannya di Ur Kasdim. Ketika Abraham pergi mengikuti panggilan Tuhan, Lot ikut bersamanya. Dan dalam pasal ini dituliskan, ketika mereka sampai di dekat daerah antara Betel dan Ai, para gembala Lot dan gembala Abraham bertengkar karena berebutan lahan padang rumput yang diperuntukkan bagi kawanan ternak mereka. Abraham tidak mau ada pertengkaran di antara mereka. Yang ia inginkan adalah perdamaian. Sebenarnya secara senioritas, Abraham dapat bersikap mendahulukan dirinya sendiri dan mengklaim lahan mana saja yang diingininya. Tapi di sini Abraham menunjukkan kebesaran jiwanya, di mana dia mengalah dan memberi kesempatan lebih dulu kepada Lot untuk memilih wilayah yang diinginkannya. Di ayat yang ke-9, Abraham berkata kepada Lot, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Apa yang dilakukan oleh Abraham berbeda sekali dengan sikap sebagian besar orang yang ditunjukkan dalam berbagai aspek. Banyak orang yang ingin menang sendiri. Banyak orang yang ingin untung sendiri. Seorang kerabat saya di desa, batas tanahnya diserobot orang lain beberapa meter. Tapi ia berkata, "Biarkan saja, tidak apa-apa." Kita perlu memiliki sikap yang mengalah daripada ingin menang, tapi akhirnya berkonflik dan dikuasai kebencian atau amarah bertahun-tahun. Apa yang terjadi sebagai dampak dari sikap mengalah yang ditunjukkan Abraham? Setelah Lot memilih wilayahnya, Tuhan berkata kepada Abraham dalam ayat 14-15,
Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Sikap mengalah Abraham bukannya merugikan, tapi malah membawa banyak keuntungan. Di antaranya adalah antara dirinya dan Lot ada perdamaian, dan selain daripada itu, ia mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan, di mana seluruh negeri yang dilihatnya diberikan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal apa yang saat ini sedang membuat saudara bertengkar dengan orang lain, yang menimbulkan kekacauan, tidak ada damai, yang ada ingin menang-menangan? Mari ambil sikap mengalah. Seringkali justru mengalah menjadi solusi yang terbaik dan membawa berkat Tuhan dalam hidup kita. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha dan pekerjaan, dan dalam berbagai hal, milikilah sikap mengalah seturut kehendak firman Tuhan. Mengalah tidak akan membuat kita rugi, tapi justru akan membawa damai dan berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk memiliki hati yang mengasihi, hati yang mengalah, yang tidak mau menang sendiri, tidak mencari keuntungan diri pribadi, tapi kami memberi kesempatan kepada orang lain, sekalipun secara senioritas atau secara hak kelihatan kami lebih berhak, lebih patut didahulukan, tapi kami mau menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau mengutamakan orang lain, menghargai sesama kami, mengalah dalam berbagai hal yang menimbulkan konflik, supaya ada damai dan sukacita dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami mengalah, berkat Tuhan justru dilimpahkan dalam hidup kami. Mengalah tidak membuat kami rugi, tapi mengalah membawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam persoalan, agar Tuhan menjamah, melawat, menyatakan kuasa mujizat-Mu. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan dan mujizat Tuhan yang dinyatakan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa mengalami kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.